Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulil Mustafa wal Murtada Sayyidil Qainat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was syuhada was sholihin wal malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. ثم وصلنا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي بن عمر الجوي الشافعي ووصلنا إلى الشيخ أحمد بن زين الحبسي. الفاتحة. ثم وصلنا إلى حضرة المحبوب بشمس العارفين يا شمس العارفين Syaikhul Munawwar Usul ilahi Hasan bin Jazil Ma'rif bin radhiyallahu anhu man sayyid fi sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amin wa a'immatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmi nabiyyi mayyitihim wa yamiduna min madadin wa yafuna bi barakatihim wa anwarihim wa syararihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhiratil Fatihah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bagaimana Rasulullah menganjurkan kepada kita, bahkan mewajibkan hukumnya mencari yang apabila sudah ada perintah syarat bahwa mencari ilmu itu adalah wajib, maka apabila meninggalkan hukumnya berdosa. Juga disebutkan orang yang meninggalkan belajar ilmu, man taraka talabul ilmi khufan minal faqri zadahullahu aqrab. Barang siapa yang meninggalkan belajar ilmu karena takut miskin, karena takut fakir, artinya saya kalau kemudian ngaji, saya kalau belajar ilmu maka bisnis saya tidak ada yang ngurus. Kalau saya belajar ilmu, kalau saya mengaji, maka saya tidak bekerja. Kalau saya mengaji, maka waktu saya habis untuk mengaji. Padahal
Dalam hadis tersebut, apabila kita meninggalkan belajar atau meninggalkan majlis ilmu karena takut atau khawatir dirinya akan fakir, maka akan ditambahkan oleh Allah zadallahu faqran, maka akan ditambahkan oleh Allah kefakirannya. Juga disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar, pada suatu ketika Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad didatangi oleh seseorang, yang seseorang itu mengadu kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang kesulitannya dalam penghidupannya. Artinya rezekinya seret, rezekinya susah. Maka beliau khud kitabah, maka ambillah kitabmu. Maka kemudian kata beliau untuk belajar. Juga ilmu yang disebut di sini adalah ilmu tentang agama. Ilmu tentang agama. Kalau pada kesempatan yang dulu saya pernah mengkategorikan bahwa ilmu agama itu adalah fardhu ain, sedangkan ilmu umum adalah fardhu kifayah. Artinya orang apabila di dalam sebuah desa atau dalam daerahnya ya, kemudian tidak ada yang menjadi dokter, tidak ada yang menjadi bidan, maka hukumnya wajib daerah itu mengirim salah satu dari masyarakatnya, seorang dari masyarakat itu untuk belajar ilmu tersebut. Tapi kalau ilmu agama, bagaimana ilmunya untuk sholat, bagaimana ilmunya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka ini adalah fardhu ain. Makanya dalam hadis tersebut, dalam hadis setelahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman." Ilmu yang di sini adalah ilmu syara', adalah ilmu syara'. Di dalam takdim juga disebutkan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Hal di sini ada yang juga paling utama ilmu itu adalah ilmu tingkah, artinya ilmu akhlak. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa ilmu hal di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang cara kita bersolat, kaifiyah kita bersolat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Maka jangan sampai generasi kita meninggalkan aktivitas mulia, yaitu mencari ilmu. Tentu ilmu yang di sini adalah ilmu yang diamalkan. Gimana al ilmu bila amalin kasajari bila tamari. Ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon yang tak ber. Jadi kalau Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat adalah falladhina utul ilma wa amilu bima alimu.
Jadi falladzina utul ilma wa amilu bima alim. Baru kemudian fayarfa'ullahu lahum adraja fid dunya wa yazilu alaihim athawahu fil akhirah. Jadi ilmu itu yang diamalkan, baru kemudian Allah akan mengangkat derajatnya di dunia, dan wa yazilu alaihim athawahu fil akhirah, dan akan menganugerahkan beberapa pahala kelak di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, wa ammal ladzina utul ilma wa lam ya'malu bima alimu fahum bimasabati man lam ya'lam. Maka orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan kepada ilmunya, maka sama halnya dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami, adapun rukun-rukunnya Islam, khamsatun ialah 5. Arkanul Islami, adapun rukun-rukunnya Islam, khamsatun ialah ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu ialah bersaksi an la ilaha, bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW Rasulullah, ialah utusan Allah. Ini yang harus diperhatikan, bahwa rukun Islam itu ada 5, yang mana sangat miris. Pada kesempatan beberapa hari yang lalu ada sebuah video semacam konten kreator datang ke beberapa sekolah SMA, yang kemudian mereka itu menanyakan kepada siswa dan siswi di sana, dan insya Allah itu adalah putra putri orang Islam, menggunakan jilbab dan semacamnya. Terus kemudian si konten kreator ini bertanya tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Jawab, ada 5. Nah, terus yang pertama, maksudnya itu iman kepada Allah, iman kepada utusan. Maka kan sangat miris apabila kalau kemudian putra putri kita kelak kemudian tidak tahu terhadap fondasi atau dasar-dasar dari agama. Alhamdulillah, jangan sampai. Makanya Cordoba, Spanyol, di situ dulu ada seorang sahabat yang memimpin pasukan untuk menyebarkan Islam di Cordoba, Spanyol. Setelah sampai di pesisir pantai Cordoba, setelah pasukan kemudian turun semua, kemudian si komandan atau si panglima pasukan ini mengatakan, sambil menyemangati, membakar semangatnya para pasukan, mengatakan bahwa di depan ada musuh, di belakang pantai. Kalau kemudian kita maju ke depan, berperang untuk menegakkan i'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, apabila kita terbunuh maka kita akan mati syahid. Tapi kalau kita mundur, maka kita akan mati
sakit, begitulah. Kalau maju ke depan kemudian maju terbunuh dalam mati syahid, mundur adalah mati sakit. Maka dengan semangat yang luar biasa, pasukan umat Islam pada waktu itu menggempur habis-habisan dan alhamdulillah berhasil menguasai. Terjadi pemerintahan baru. Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Yang Nasrani atau yang agama-agama yang lain, agama-agama yang bukan Islam, semuanya aman berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Memang itu salah satu ciri khas bahwa apabila tegak nanti balik ada ini. Artinya syariat Islam betul-betul dijalankan seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Tidak ada penindasan kepada kaum di luar Islam. Tapi terkadang sebaliknya, apabila umat yang non-Islam, non-Muslim yang berkuasa, seringkali kita umat Islam yang menjadi sasaran, dibantai, dibunuh dan lain semacamnya. Yang saat itu di Cordova non-Muslim ini hidup berdampingan dengan umat Islam. Tidak ada penganiayaan. Semuanya hidup rukun, tapi sangat disayangkan. Umat Islam di sana kurang atau tidak peduli terhadap pendidikan Islam. Kalau bahasanya almarhum Kiai Sirajul Bayan, disayangkan umat Islam tidak menurunkan keislamannya kepada putra-putri, sehingga kemudian Cordova kembali menjadi negeri yang sama sekali tidak ada umat Islamnya, karena sudah tidak tahu. Naudzubillah, jangan sampai hal ini terjadi di negara kita. Kalau sudah putra-putri kita tidak tahu tentang rukun Islam, tentang hukum Islam, tentang rukun iman dan yang lain, maka sangat mustahil putra-putrinya kelak juga tahu. Apalagi sekarang orientasinya hanya terhadap pendidikan umum saja. Kalau sekolah ini nanti akan seperti ini, kalau sekolah ini nanti akan menjadi begini. Seperti itu doktrinnya sekarang. Sekarang juga sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang mengeluarkan brosur yang secara tidak langsung merubah niat dari para pencari ilmu. Intinya kalau kamu sekolah di sini nanti keluarnya akan begini, akan sekolah di STM. Nah, memang sesuai jurusan memang seperti itu. Tapi kalau kemudian pas setelah lulus dari sekolah kemudian meninggal, buat apa juga? Kan jadi tidak berarti sebuah ijazah. Maka kesuksesan itu bukan diukur dari sejauh mana harta yang kita miliki, sebanyak mana kekayaan kita. Itu bukan kesuksesan.
atau setinggi apa jabatan yang kita duduki. Setelah jadi Pak Camat, kemudian jadi bupati, jadi gubernur, kemudian masuk bursa lagi, bursa pemilihan, jadi presiden. Apakah itu yang dimaksud dengan kesuksesan? Kalau diukur dari kesuksesan dunia, barangkali itu iya, itu kesuksesan. Tapi kesuksesan yang ada di dunia itu hanya bersifat sementara. Sama halnya juga sifatnya dunia, fana, tidak akan langgeng. Tapi kalau kemudian kesuksesan adalah tolak ukurnya sejauh mana kita bisa memahami agama dan bisa mengamalkan ajaran agama dengan baik, itu yang dimaksud dengan kesuksesan. Intinya begini, kesuksesan itu adalah apabila ilmu kita bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Kesuksesan yang sejati adalah apabila kita mampu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ilmunya tidak bisa menjauhkan, ya percuma. Katanya Imam Ghazali, al-ilmu alladzi la yufiduka yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'atillah fala yabdaka ghadan an-nari jahannam. Maka ilmu kita yang tidak bisa membawa ketakwaan kita kepada Allah, maka ilmu tersebut tidak akan bisa menjamin kita akan terbebas dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa iqamus sholati dan mendirikan salat. Terutama salat. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Kapan perintah salat ini mulai diajarkan kepada putra-putri kita? Dalam hadis, muru sibyanakum bis shalah inda sab'in wadribuhu 'alaiha inda asyrin. Jadi perintahkan putra-putri kalian salat sewaktu berusia 7 tahun dan pukul apabila sampai usia 10 tahun masih tidak sholat. Pukulan di sini adalah darban ghairu mubarrih. Pukulan hanya untuk memberikan tarbiyah, hanya untuk memberikan pelajaran, pendidikan, bukan kemudian dipukul pas seperti kamu zona atau kotak-koran jangan, bukan seperti itu. Ini maksud adalah untuk memberikan pendidikan. Jadi muru sibyanakum bis shalah inda sab'in wadribu 'alaiha inda asyrin. Karena ini adalah amal yang kelak oleh Allah akan dihisab paling pertama, itu adalah salat. Allah juga langsung mengundang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Karena memang dalam hadis disebutkan fil hadithi qala Allah azza wa jalla. Kalau ada dalam hadis kemudian qala Allah taala, artinya ini adalah hadis qudsi. Qudsi itu adalah firman Allah yang tidak masuk di Al-Qur'an. Qala Allah azza wa jalla fil hadithi inna li 'abdi alayya, sesungguhnya bagi hambaku alayya atas aku ahdan sebuah janji, in aqama sholata, jika mendirikan sholat li waqtiha pada waktunya,
alla u'adzibahu, maka si hamba itu tidak akan aku azab. Ini sebuah janjinya Allah. Jadi ada perjanjian antara Allah dengan seorang hamba, yaitu kita. Inna li 'abdi 'alayya ahdan in aqama sholata li waqtiha alla u'adzibahu wa an udkhilahul jannata bi ghairi hisab. Jadi kalau kemudian hamba itu melaksanakan sholat, maka janji Allah, aku tidak akan mengazabnya dan akan aku masukkan ke dalam surga min ghairi hisabin bi ghairi hisabin, tanpa melalui hisab. Tapi sebaliknya, wa fil hadithi idza taraka ar-rajul, apabila meninggalkan ar-rajul seseorang faridatan akan perkara yang pada perkara yang fardu, wahidatan satu kali, muta'ammidan dengan disengaja, kutiba ismuhu ala babin nar, maka Allah akan menulis nama dari orang yang meninggalkan kewajiban itu di atas pintu surga, di atas pintu neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan kita, bukan nama kita yang terpampang di pintu neraka. Amin. Seperti fulan bin fulan, si fulan bin fulan tidak sholat, si fulan bin fulan tidak sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan nama kita yang ditulis. La budda lahu, maka tidak boleh tidak, la budda lahu, tidak boleh tidak, min dukhulin nar, maka itu akan masuk neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan kita ya. Makanya di sini alhamdulillah teman-teman istiqomah berjamaah, sholat berjamaah, dan apabila tidak berjamaah kemudian mendapatkan sanksi dijemur. Di sini kan salah satu bentuk yang kemudian awalnya adalah membentuk karakter dan kepribadian, sehingga mudah-mudahan kelak sewaktu pulang ke masyarakat juga tetap membawa kebiasaan untuk sholat tepat waktu dan sholat berjamaah. Itu juga ada dalil sholat berjamaah kapan hari. Ada di mana lupa? Bahwa menjadi cukup sebagai bukti bahwa orang itu digoda oleh setan adalah dengan meninggalkan sholat berjamaah. Kapan hari sempat dibahas ya? Karena memang biasanya santri ini awal sewaktu pulang ke masyarakat, yang awal-awalnya mulai berubah itu dari sholat berjamaah. Yang sewaktu di pondok rajin sholat berjamaah, maka biasa, dan mudah-mudahan sampai di sini tidak seperti itu. Itu akan hilang keistiqomahannya. Setelah itu dari amalannya. Alhamdulillah, kalau pas kemudian sampai meninggalkan sholat, otomatis memesan tiket untuk masuk neraka. Alhamdulillah. Kayak Sa'labah itu kan sampai pertama rajin. Sa'labah itu rajin ke masjid berjamaah dengan Rasulullah SAW. Begitu selesai sholat berjamaah, biasanya zikiran Allahumma antas salam. Si Sa'labah ini langsung pergi. Bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan, berangkat. Maka dalam beberapa kesempatan kemudian ditegur oleh Rasulullah, kenapa setiap kali selesai sholat engkau langsung pulang? Apakah engkau tidak pengen kumpul dengan para sahabat yang lain untuk wiridan bersama?
Bukan ya Rasul, karena baju yang saya punya ini adalah satu-satunya. Jadi saya bergegas untuk pulang karena istri saya di rumah menunggu giliran untuk sholat. Kita yang sudah waktu sholat kare ngalak kalampi masih terkadang salaba gantian dengan istrinya, sampai kemudian salaba minta didoakan oleh Nabi. Ya Rasul, ini kan sudah tangguh, sudah sanwe-sanwe tanyaki, sudah kadung ditanyakan, gimana kalau saya didoakan biar saya kaya? Nanti kalau saya kaya pokoknya sip sudah, saya akan lebih tenang sholat berjamaah dengan istri saya. Untuk haknya orang fakir akan saya berikan sesuai dengan haknya masing-masing. Ya biasa, orang yang punya ada maunya kan seperti itu ya. Rasulullah gimana? Sa'laba qalilun tu'adhi syukruhu khairun min katsirin la tutib. Sedikit tapi engkau syukuri itu jauh lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak bisa membawanya. Coba bikin dulu. Ya Rasul. Ulang. Setelah itu balik lagi tak labah. Gimana tak labah? Sudah saya pikirkan ya. Gimana? Kayaknya sudah mantap. Mantap gimana? Minta didoakan agar saya kaya. Akhirnya didoakan oleh doakan. Kemudian dikasih sepasang kambing. Setelah didoakan keberkahannya, bawa pulang ke desa lapang. Kambing yang semula hanya sepasang, kemudian beranak pinak sampai sekian, banyak sampai Sa'labah kewalahan mengurus ternaknya. Yang semula tertinggallah sholat berjamaah, hanya muncul di sholat Jumat saja. Kemudian setelah itu semakin banyak, maka menggembalanya juga keluar kota sampai cari padang rumput yang luas, karena ternaknya juga sudah semakin banyak. Sampai akhirnya Sa'labah hanya muncul pada waktu hari Raya Idul Fitri sama Idul Adha. Orang kan biasa kita adik, wah si pokok kalau saya kaya saya kasih. Kalau saya kaya, tidak mungkin ada orang yang kelaparan di sekitar. Saya jamin semua. Kita soki. Bila soki, cerai ini Allah luar biasa terkadang. Dia biasa lah. Orang memang kalau punya ada maunya memang begitu. Kalau kemudian dia itu jatuh waktu naik pesawat, kemudian juga dia itu apa ya? Ada memang ceritanya yang seperti itu ada. Saya itu bukan tidak mampu untuk berhaji, tapi saya takut untuk melaksanakan haji. Nah orang yang seperti ini yang sya'alahi su'ul khawatim, maka dikhawatirkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan, barang siapa yang mempunyai bekal, warahilatan, dan kendaraan. Kendaraan di sini ya kita mampu untuk membeli tiket. Kalau dulu kendaraan adalah unta, kendaraan orang yang berhaji. Walam yadhhab, dan tidak pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Man malaka zadan, barang siapa yang mempunyai bekal, warahilatan, dan kendaraan, walam yadhhab ilal haji, akan tetapi tidak berangkat, tidak pergi
untuk melaksanakan ibadah haji, apa sabda Nabi, fal yamut ala ayyin hadin sa'a yahudiyan aw nasrani. Jadi orang yang mempunyai bekal, mempunyai biaya untuk pergi melaksanakan ibadah haji, akan tetapi tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, maka terserah sudah, mati dalam keadaan apa saja, baik dalam keadaan mati Nasrani atau Yahudi, terserah katanya. Falyamut ada ayyin halin, terserah sudah, mati dalam keadaan apa saja, mau mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Maka karena memang haji ini merupakan rukun, maka juga wajib apabila orang tersebut mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ma'al ikhlasi, bersama dengan niat yang ikhlas. Jadi orang yang haji itu yang pertama kali diukur adalah niatnya. Jangan sampai kemudian berhaji itu hanya karena li'ajlin nas, karena manusia, karena pengen dipanggil haji, karena pengen dipanggil Bu Haji, karena pengen dipanggil Kak Tuan. Dalam ayatnya juga jelas walillahi 'alan nas. Ya, walillahi. Ya, enggak hanya karena Allah. Maka jangan sampai kemudian orang yang berhaji itu sangkut pautnya hanya karena ingin mendapatkan gelar status sosial saja. Jadi harus ikhlas. Yang dimaksud ikhlas li adlil imtithali amri syar'i, yaitu karena melakukan perintah syara', la li khaufin minan nas wala li haya'in minhum. Bukan, jadi orang yang melakukan haji itu semata-mata karena menjalankan perintah syara', bukan karena takut kepada manusia ataupun malu terhadap manusia. Wah, itu yang lain sudah berhaji, tetangga kita itu sudah berhaji, kalau begitu kita daftar juga. Dan nasib ini, oh iya ya, bisa. Bahkan difilmkan banyak kali di sinetron-sinetron yang kemudian orang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu hanya karena merasa panas kepada tetangganya. Masa itu si tukang becak bisa berhaji, bisa umroh, masa kita enggak? Kita kan kaya. Akhirnya daftar bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala, tapi karena panas ke tukang becak. Pas dibuat sinetron, tukang becak naik haji. Mana ada yang seperti itu. Tapi tukang bubur pun juga naik haji. Karena haji ini yang aneh ya. Orang kalau pergi bepergian ke Amerika mau tak soki, kalau bukan orang kaya kan Arab kan gitu kan ya. Mau ngapain ke sana? Tapi untuk berhaji beda. Terkadang orang yang tukang becak kalau sudah mendapat panggilan dari Allah, cara untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka secara tidak langsung ada sinetron-sinetron seperti itu kan, itu hakikatnya kan nyindir kita. Dan itu real kejadian di masyarakat. Yang pelaku terkadang memang tidak berasa kalau dirinya seperti itu, karena memang sama hanya dengan syirik. Syirik itu lebih samar dari melatahnya semut, berjalannya semut. Jangan sampai kemudian kita berhaji hanya karena panas kepada tetangga, berumroh pun berat karena teroyoga haji ini. Saya panggil ciumroh, panggil cium.
Nah, memang beda. Karena memang arkanul haji dia arkanul umroh, dia arkanul haji illa wuqufa. Sedangkan haji huwa Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Wa tasdiqi, dan membenarkan. Membenarkan apa? Artinya orang yang berhaji itu harus niat karena Allah Ta'ala, karena menjalankan perintah syara, bukan karena takut kepada manusia atau malu kepada manusia. Itu yang dimaksud berhaji dengan ikhlas. Wa tasdiqi, dan membenarkan bahwa ini adalah perintah syara. Waktu bermunkar mengiyakan. Waman lam yakun, maka barang siapa lam yakun yang tidak ada mukhlishon, keikhlasan, fahuwa munafiqun, maka ada tuman munafiqun ialah munafik. Naudzubillah. Jadi kalau kemudian yang ada di hatinya itu bukan Allah, melaksanakan haji atau umroh itu karena todus manusia, karena ingin mendapatkan status sosial, dipanggil Pak Haji, Bu Haji, maka dijelaskan di sini bahwa orang di situ hilang keikhlasannya, maka dia adalah munafik. Bagaimana munafik? Di qauli sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirah, barang siapa yang berhias bi amalil akhirah, dengan amal akhirat. Barang siapa yang berhias bagus, seolah-olah memang karena Allah, dihias bagus bi amal akhirah, dengan amal akhirat. Wa huwa adabun man la yuriduha, tidak menginginkan kepada amal akhirat. Wala yatlubuha, dan juga tidak mencari kepada amal akhirat. Apa yang didapatkan? Lu'ina fis samawati wal ardi, maka dilaknat oleh penduduk langit dan bumi. Jadi orang yang berhias diri seolah-olah ini adalah amal akhirat, padahal dia tidak menginginkan amal akhirat, dia hanya menginginkan pujian dari tetangganya, dia hanya menginginkan status sosial agar dirinya dipanggil Bu Haji, Bu Haji, Kak Tuan, Bu Tuan. Maka lu'ina fis samawati wal ardh, dilaknat oleh apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa man lam yakun, dan barang siapa lam yakun yang tidak ada. Wa man lam yakun, dan barang siapa lam yakun yang tidak ada, musaddiqon, membenarkan, biqalbihi, dengan hatinya man, tentang haji itu tadi, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Jadi orang yang tidak membenarkan syekh, jangan sabar, haji bukan perintahnya Allah, recek tidak membenarkan, maka pada hakikatnya dia adalah kafir. Maka jangan, tidak boleh, termasuk haji rukun itu, termasuk Baitullah itu juga adalah syiar Allah, adalah simbol dari Allah. Maka kemudian tidak boleh kita meremehkan. At-tasghiru bima a'dhamallah, membuat enteng, meremehkan sesuatu yang Allah agungkan. Kalau tidak diagungkan kan tidak mungkin ada seruan untuk manusia agar berhaji ke Baitullah. Maka tidak boleh. At-tasghiru bima a'dhamallah, meremehkan atau memperkecil, makenik sesuatu yang memang diagungkan oleh Allah, maka tidak boleh. Mana yang dikutip oleh Maksum ya?
may yu'azzim min sa'airillah fa innaha taqwal qulub. Orang yang mengagungkan terhadap syiar-syiar Allah itu adalah sebagian dari ketakwaannya hati. Wa asrul imani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.